Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwatul iman, pada pembahasan kita sebelumnya kita mengenengahkan pembahasan terkait dengan konsekuensi dari syahadat yang menjadi gerbang utama bagi seseorang masuk ke dalam agama yang mulia ini, agama yang telah diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala untuk hambanya. Maka dalam syahadat tersebut yang terdiri dari asyhadu an la ilaha illallah, pengakuan seseorang akan sebuah keyakinan yang dia ikrarkan di mana tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ikrar akan keyakinannya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Sebagaimana telah kita sebutkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya dua kalimat ini adalah kalimat yang tidak bisa dipisahkan yang satu dengan yang lain. Maka pada pembahasan sebelumnya kita mengenengahkan dan melihat apa yang menjadi konsekuensi terutama pada syahadat ketika kita mengakui dan berikrar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yakini sebagai utusan Rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadati. Allah yang kita sembah, Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan kehidupan kepada kita, telah memilih salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dan amanahkan kepada beliau risalah agama, dan Allah nobatkan dan angkat beliau sebagai seorang rasul, dan itulah yang kita yakini. Nah, apa konsekuensi di balik pengakuan dan ikrar kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita yakini sebagai seorang nabi utusan Allah tabaraka wa taala? Maka disitulah poin-poin di balik konsekuensi syahadat ini. Yang pertama, sebagaimana telah kita uraikan, tasdiquhu fima akhbar. Kita berkewajiban untuk meyakini apapun yang disampaikan dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana ditegaskan oleh Allah tabaraka wa taala,
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Allah tabaraka wa taala di dalam firman-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Ketika beliau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau yang wajib kita untuk mengimaninya. Karena yang menyampaikan kepada kita adalah seorang rasul yang kita yakini sebagai utusan Allah yang telah menciptakan kita. Ini konsekuensi yang pertama. Dan yang kedua, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, yaitu ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Mematuhi dan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi tersebut. Karena beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi datang kepada kita dan sampai kepada kita dalam bentuk perintah, laksanakan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan jauhi jika beliau melarangnya. Jauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang beliau larang itu berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Sebagaimana ikhwatal iman, konsekuensi berikutnya ketika kita betul-betul meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul dan utusan Allah tabaraka wa taala, konsekuensi berikutnya adalah wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Tidaklah kita melaksanakan ibadah apapun itu kecuali sebagaimana yang telah disyariatkan, baik lewat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin, baik dari ucapan Nabi SAW ketika beliau mengatakan dan menerangkan bagaimana cara melaksanakan satu bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka laksanakan dan contoh serta lakukan ibadah seperti apa yang beliau katakan. Begitu juga ketika sampai kepada kita, sebahagian para sahabat meriwayatkan bagaimana Nabi SAW di dalam ibadah yang beliau kerjakan min fi'lin, dari perbuatan beliau, maka contohlah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, keyakinan seorang mukmin di balik konsekuensi ucapan syahadat yang telah dia ikrarkan itu adalah, yaitu dia meyakini Nabi itu adalah utusan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagai muballigh, sebagai penyampai risalah dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga ikhwatal iman, wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Kita tidak melakukan apapun ibadah kecuali seperti apa dan bagaimana yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang kuncinya ikhwatal iman, sebagaimana selalu ditegaskan oleh Nabi hampir di setiap khutbah beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang memberikan inti pelajaran kepada kita di dalam khutbatul hajah, sebagaimana yang diistilahkan disebut oleh para ulama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ikhwatul iman yang harus kita patrikan di dalam diri kita. Kalau memang kita berangkat dari hati yang paling dalam, seperti apa yang kita ikrarkan dengan sepenuh hati dan keyakinan, bahwasanya kita meyakini Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi tersebut, kita yakini sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang telah beliau ajarkan, apapun yang telah beliau perintahkan dan contohkan, itu adalah petunjuk yang terbaik, sebagaimana ditegaskan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam salah satu firman-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Sebagai barometer, tolak ukur tingkatan keimanan seorang hamba, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan pernah kita mendahulukan, jangan pernah kita mengedepankan apapun itu di atas Allah dan Rasulnya. Apakah itu pandangan kita, asumsi kita, atau apapun yang berputar di benak kita ikhwatal iman, sehingga terkesampingkan oleh kita petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh. Sebagaimana dua contoh dari riwayat yang juga kita nukilkan di dalam pembahasan pada apa yang diceritakan terkait dengan Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang, ketika dia ingin melaksanakan ibadah umrah, ingin melaksanakan ihram, famin aina abda? Dari mana aku memulai ihramku? Dan kita mengetahui bahwasanya Imam Malik adalah imam Darul Hijrah, imam di kota Madinah. Maka seseorang bertanya kepada Imam Malik, jika dia ingin melaksanakan ihram, famin aina abda? Dari mana dia memulainya? Maka dijelaskan oleh Imam Malik, ibda min makanin yabda'u minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah di tempat di mana Nabi memulai ihramnya. Dan kita mengetahui sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kaifiyah ihram, baik itu umrah ataupun haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hunna lahunna wa liman ata alaihinna liman arada al-hajj wal umrah. Nabi telah menetapkan adanya tempat-tempat yang disebut dan dinamakan dengan miqat makani, tempat-tempat yang disebut oleh Nabi SAW sebagai miqat, dan di sanalah Nabi mencontohkan Nabi memulai ihramnya. Seseorang berasumsi, dia mengatakan, kenapa harus di miqat? Yang kita ketahui hari ini ikhwatal iman, orang yang akan melaksanakan ihram yang berkunjung ke kota Madinah, setelah itu dia akan melaksanakan umrah ihram ke kota Mekah, maka dia memulai ihramnya dari miqat yang disebut dengan Bir Ali atau Dzulhulaifah. Tempat yang kita singgahi ketika kita memulai ihram sebagaimana miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penduduk Madinah atau orang yang datang melewati Madinah. Sesuatu yang ma'ruf. Nah, ikhwatal iman, orang yang ada di hadapan Imam Malik ini berasumsi, kenapa mesti di miqat? Yang dahulunya itu hanyalah sebuah lembah, yang baru belakangan kemudian didirikan masjid di miqat itu yang kita kenal, yang kita ketahui sekarang ada di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Masjid miqat. Dahulunya hanya lembah. Kenapa mesti di sana? Mana yang lebih baik? Lihat, ikhwatal iman. Dan ini jika kita menyelami apa yang diuraikan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis al-Iblis, sesungguhnya ini adalah bagian dari perangkap iblis untuk membuat kita tergelincir dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Langkah pertama ikhwatal iman adalah membuat kita menganggap ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terus yang ditanamkan di dalam benak kita, di dalam perasaan kita ketika kita beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Iblis mempermainkan pandangan dan keyakinan serta hati kita seperti yang dipermainkan oleh iblis dalam perangkapnya terhadap orang yang ada di hadapan
Imam Malik ini. Dia mengatakan, kenapa mesti di miqat? Kenapa mesti di Dzulhulaifah? Bukankah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi Raudhah adalah tempat yang mulia, buq'ah mubarakah, tempat yang penuh berkah. Yang salat di sana jauh lebih baik daripada salat di masjid yang lain, yang keutamaannya berlipat ganda. Bahkan di sana ada satu tempat yang disebut dan dikatakan oleh Nabi SAW, Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Lalu dia pun mempertanyakan, mana yang lebih mulia, tempat Bir Ali atau Masjid Nabawi? Pasti kita akan menjawab Masjid Nabawi lebih mulia. Maka dia mengatakan, saya akan memulai ihram dari Masjid Nabi. Iblis berusaha memberikan perangkap kepadanya, ikhwatal iman. Dan ini adalah langkah awal ketika seorang mukmin mulai menutup matanya, menutup hatinya dari apa yang telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan benturkan dengan pikiran kita, jangan benturkan dengan asumsi kita, dengan perasaan kita. Apapun yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah inilah yang terbaik. Ini yang dikatakan oleh Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kita mendahulukan apapun itu. Termasuk apa yang kita fahami, termasuk perasaan kita. Campakkan semua itu di hadapan ketetapan Allah dan Rasulnya. Inilah dia ikhwatal iman, poin penting di dalam syahadat, yang bukan hanya sebatas ucapan yang kita ucapkan tapi tidak terpatri di dalam diri kita. Nah, sebagaimana ikhwatal iman, apa yang diriwayatkan di dalam kehidupan Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, ketika melihat ikhwatal iman seseorang di dalam melakukan ketaatan, karena ruang pembicaraan kita ikhwatal iman, ranah pembahasan kita berbicara dalam ruang lingkup ibadah atau agama. Jangan penjelasan ketika kita atau siapapun menyebutkan tentang bagaimana kewajiban kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata orang-orang yang tidak memahami ranah pembicaraan. Dia mengatakan, kalau memang kita mengikuti Nabi, kenapa mesti kita naik mobil? Kenapa kita mesti naik pesawat? Ya kembalilah naik onta. Kita tidak, ini ranah pembicaraan kita. Kita berbicara dalam ruang lingkup ibadah dan agama. Nah, ikhwatal iman, suatu hari Sa'id bin Musayyab melihat seorang lelaki dengan ketaatannya mengejar kemuliaan dalam keutamaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunnat sebelum salat fajar, sebelum salat subuh, ini lebih baik dari dunia dan segala isinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan salat qabliyah subuh ini 2 rakaat, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la safaran wala hadar. Bahkan ketika Nabi safar pun tetap Nabi melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh ini, qabliyah subuh ini. Itu keutamaannya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairum minad dunya wa ma fiha. Bahkan ikhwatal iman, satu ketika beberapa kali pernah luput dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tidak berkesempatan
untuk melaksanakan salat qabliyah fajar ini, qabliyah subuh ini. Qadaha. Lalu Nabi SAW mengqadanya. Nabi menggantinya. Ada dua riwayat yang menjelaskan. Ada kalanya Nabi SAW menggantinya setelah subuh, dan ada kalanya Nabi SAW menggantinya setelah terbit matahari. Dan para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, riwayat yang menjelaskan tentang Nabi qadaha ba'da tulu'il fajri, Nabi mengqadanya setelah terbit matahari, ini riwayatnya lebih banyak, wa huwa afdal, wa huwa aula, dan ini yang lebih afdal, dan ini yang lebih utama. Walaupun ada hadis riwayat yang menjelaskan Nabi mengqadanya. Begitulah saking perhatian Nabi terhadap 2 rakaat ini. Nah, seorang ingin mengejar kemuliaan dan keutamaan ini. Dilihat oleh Sa'id bin Musayyib ketika dia salat 2 rakaat. Falamma qadaha, dan setelah dia menyelesaikan salat yang 2 rakaat ini, qama. Dia pun kemudian berdiri kembali. Lalu dia salat kembali. Dia melakukan 2 rakaat lagi dengan salat yang panjang. Lalu kemudian setelah salam dia berdiri lagi. Dia lakukan lagi salat itu. Berkali-kali dia melakukan itu, lalu ditegur oleh Sa'id bin Musayyib, kafak, cukup. Apa salat yang kau lakukan berulang-ulang? Cukup 2 rakaat, kata Sa'id bin Musayyib. Maka lelaki itu menoleh kepada Sa'id bin Musayyib dan dia mengatakan, ayu'adzibanillah bisalati? Kenapa engkau melarang aku salat? Engkau katakan sudah, cukup. Kenapa engkau larang? Bukankah yang aku lakukan salat? Aku tidak mabuk, aku tidak mencuri, aku tidak berzina, aku salat. Kenapa engkau larang? Apakah Allah akan mengazabku karena salat? Lihat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini poin yang akan kita analogikan nantinya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini hanya salah satu dari bentuk ibadah yang memiliki dasar, yang ada ketentuan, yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itu yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Ingin mengejar kemuliaan dan keutamaan ibadah ini. Lalu ditegur dan dilarang, dihentikan oleh Sa'id bin Musayyib. Sehingga dia pun bertanya, apakah Allah akan mengazabku karena salatku ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Allah tidak akan mengazabmu bisalatik karena salatmu, tapi Allah akan mengazabmu limukhalafatika li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengazabmu karena salatmu, tapi ingat, Allah akan murka kepadamu dan mengazabmu lantaran engkau menyelisihi sunnah nabinya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman. Nah, inilah dia. Kembalilah kita kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, maka ikuti. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ikhwatal iman, iblis senantiasa mempermainkan kita dengan perangkap-perangkap seperti tadi. Bahkan ikhwatal iman, kadang-kala kita merasakan dalam contoh, kita telah membaca, kita telah mendengar, kita pernah menyimak para ustadz kita atau para ulama di dalam kitab-kitabnya, khususnya di dalam fikih salat. Ini satu contoh saja, di mana Nabi SAW mengajarkan ketika salat itu pandangan kita adalah ke tempat sujud. Ini yang diajarkan, kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun kadang-kadang ikhwatal iman, kadang-kadang kita sedikit melirik di dalam salat. Nabi SAW sendiri mengatakan, lirikan kita di dalam salat ini adalah ikhtilas, di mana syaitan mencuri konsentrasi kita. Nah, inilah dia.
melirik. Padahal diperintahkan oleh Nabi untuk melihat tempat sujud. Nah, kadangkala ikhwatal iman, lihat perangkap iblis. Dan saya yakin kita pun sering merasakan itu. Lihat perangkap iblis. Ketika kita salat, ada berbunyi sebelah sana, kita melirik, kita tahu ini adalah terbawa apa yang dilakukan oleh iblis, di mana iblis telah mencuri hati kita, sehingga kita melirik begitu. Tapi ikhwatal iman, sadar atau tidak, ketika tidak terpatri di dalam diri kita, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan? Kita melirik tanpa kita sengaja, kemudian kita sadar, lalu kemudian kita coba untuk pejamkan mata. Subhanallah, terasa damai, terasa khusyuk, terasa khidmat salat yang kita lakukan. Sehingga kemudian kita menganggap ikhwatal iman, mana yang lebih khusyuk salat kita, melihat tempat sujud atau pejam mata? Kita merasa pejam mata. Syaitan mempermainkan perasaan kita. Sadar atau tidak ikhwatal iman, kita dibuat tergelincir, menepis anggapan bahwasanya wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin ini ikhwatal iman, cobalah kita melihat pada apa yang ada di dalam keseharian kita ketika kita melakukan ketaatan. Cari tahulah, dalamilah kembali bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah kita memahaminya, setelah kita mempelajarinya dan memahaminya, amalkan itu seperti apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah sebaik-baik petunjuk. Begitulah kemuliaan seseorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah dari bangsa Quraisy yang lahir di kota Mekah, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang Allah titipkan amanah, dan amanah itu telah beliau tunaikan. Qad addal amanah, beliau telah menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Itulah sosok orang yang kita yakini sebagai nabi dan rasul Allah tabaraka wa taala. Setelah pembahasan itu ikhwatal iman, maka kita ingin menegaskan satu hal yang juga harus menjadi perhatian kita. Di dalam syahadat ketika kita mengungkapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam ungkapan yang lain kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kedua-duanya dalam bentuk syahadat yang kita ikrarkan, yang kita ucapkan. Nah, yang ingin kita garis bawahi sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya ikhwatal iman, sehingga mengharuskan kita mengulangi sedikit kembali untuk menarik apa yang mungkin sedikit menguap karena rentang waktu, maka ingin kita memahamkan kembali dan menghangatkan kembali. Maka setelah pembahasan ini ikhwatal iman, mari sama-sama kita melihat sesuatu dari untayan kalimat tersebut yang ingin kita garis bawahi, yaitu kata-kata abduhu. Setelah keyakinan kita yang harus kita patrikan di dalam diri kita sebagai rasuluhu, rasul Allah, yang harus kita ikuti karena petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Jangan pernah kita mengataskan atau mengedepankan apapun itu dari atas Allah dan Rasulnya, dari orang yang kita yakini sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Itu keyakinan kita. Namun ikhwatal iman, tidak kalah pentingnya garis bawahi ungkapan kata-kata abduhu.
Kenapa kita katakan ini penting, ikhwatal iman? Betul, beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Apa yang telah beliau ajarkan, apa yang telah beliau contohkan adalah sebaik-baik petunjuk. Namun bagaimanapun ikhwatal iman, ingat satu titik. Dari himbauan dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la tuturuni kama atharatin nasara ibnu Maryam. Ini tidak kalah penting dari poin yang sebelumnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang aku adalah seorang rasul, orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dititipkan amanah, mengemban risalah Allah, menyampaikan kepada umat manusia. Karena beliau seorang rasul, Allah telah jadikan bahwasanya petunjuk beliau adalah petunjuk terbaik. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun aku adalah seorang rasul, aku adalah sayyidul anbiya, penghulunya para rasul. Apa kata Nabi? Nabi ingatkan, la tuturuni, jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku, kata Nabi. Kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana berlebih-lebihannya kaum Nasara di dalam memandang Isa anak Maryam. Faqulu anni Abdullah wa rasuluh. Diingatkan oleh Nabi SAW, maka ucapkan, katakan bahwasanya aku ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah abduhu wa rasuluh. Memang beliau ada seorang rasul, tapi ingat, tidak ada satupun dari sifat uluhiyah yang dimiliki oleh Nabi SAW, di mana beliau tidak memiliki satupun sifat ketuhanan, karena beliau adalah abduhu, karena beliau adalah hamba Allah. Maka jangan berlebih-lebihan. Jangan kita meninggikan dan mengagungkan Nabi SAW dengan cara berlebihan. Memang beliau adalah panutan, memang beliau adalah seorang rasul yang harus kita cintai, yang harus kita hormati, yang kita bersalawat kepada beliau atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang Allah mulai dengan dirinya sendiri dan Allah perintahkan kepada para malaikat, lalu Allah perintahkan kita orang-orang yang beriman bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pujian dan penghormatan. Tapi ingat, kata Nabi SAW, jangan berlebih-lebihan. Hal yang tidak boleh kita abaikan dan kita lupakan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Memang beliau adalah seorang rasul yang telah kita yakini bagaimana posisi dan kedudukan beliau sebagai rasul yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan panutan. Tapi ada sisi lain, ikhwatal iman, yang tidak boleh kita kesampingkan, yang tidak boleh kita abaikan, yaitu jangan berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, sebenarnya poin ini sudah terkandung dalam pembahasan sebelumnya. Kenapa kita katakan terkandung pada pembahasan sebelumnya? Karena sesungguhnya memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah itu ibadah yang juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka wa khairal hadi, sebaik-baik petunjuk dalam salawat, sebaik-baik petunjuk dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti. Sebenarnya clear masalah. Enggak ada masalah. Kenapa? Karena salawat, memuji, mencintai Nabi SAW adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Maka ikuti seperti apa dan bagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Cukup.
clear masalahnya. Namun ikhwatal iman, kembali kita kepada poin talbis iblis. Disinilah iblis mempermainkan kita. Disinilah iblis memasang jerat-jerat dan perangkap-perangkap. Padahal dengan konsep mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah, sebenarnya khatam sudah, Pak. Selesai sudah. Tapi kembali kita berhadapan dengan perangkap-perangkap iblis yang akhirnya ikhwatal iman, kita pun mengeluarkan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Yang kadangkala sadar atau tidak ikhwatal iman, kita jadikan seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat ketuhanan. Ini yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqulu anni abdullah. Katakanlah bahwasanya aku ini adalah hamba Allah. Agar tidak ada sikap berlebih-lebihan seperti yang diingatkan oleh Nabi. Makanya ikhwatal iman, sebagaimana tadi kita katakan, pujian dan salawat kepada Nabi SAW ini adalah ibadah. Maka kembalilah kita kepada petunjuk Nabi SAW. Wa an la ya'budallaha illa bima syara'. Ini poinnya. Bagaimana kita beribadah? Beribadahlah seperti apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Seperti apa? Lakukan itu. Bagaimana yang dilakukan dan dibaca oleh Nabi SAW di dalam salawat? Maka tunaikan, lakukan seperti itu. Karena wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke poin itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan inilah yang harus kita ingat. Memang beliau adalah seorang rasul yang menjadi panutan, ya, yang harus kita cintai, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang harus kita cintai beliau ini melebihi dari yang lainnya. Dari anak, dari orang tua, dan dari siapapun manusia. Bahkan termasuk dari diri kita sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis tentang halawatul iman. Tentang manisnya iman. Namun ikhwatal iman, bagaimanapun perlu kita ingatkan dan garis bawahi rambu-rambu yang diingatkan oleh Nabi SAW agar kita tidak kebablasan. Sadari dan ingat, camkan di dalam diri kita. Kita disuruh untuk memuji, bersalawat kepada Nabi, mengikuti Nabi, mencintai Nabi. Tapi ingat, bagaimanapun beliau seorang Rasul, tidak satu pun sifat uluhiyah, sifat ketuhanan dimiliki oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tuturuni, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, kata Nabi. Kama ataratin nasara ibna Maryam, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang kaum Nasara di dalam memuji Isa anak Maryam. Nah, inilah dia ikhwatul iman. Poin yang harus kita ingatkan di sini. Yang sebenarnya sebagaimana tadi juga kembali ingin kita ulangi. Kalau kita betul-betul faham tentang bahwasanya khairal hadi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, ya sudah. Artinya kalau kita ingin bersalawat, kalau kita memuji Nabi SAW, maka ikuti salawat dan pujian yang memang diajarkan oleh Nabi SAW, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Ini dia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sebagai pokok landasan dalam beragama kita. Karena ketika kita tidak mengindahkan rambu-rambu tersebut, di mana kita berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menempatkan beliau di atas tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dan tempatkan. Ada anggapan bahwasanya beliau mengetahui hal yang gaib. Ada pujian yang dimana seolah-olah beliau memiliki salah satu dari sifat ketuhanan. Maka hal itu tentu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah membuat
kita hanyut dan terjatuh di dalam yang namanya kesyirikan. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang, oleh sebagian orang, kalaupun kita tidak mengatakan banyak orang, ya, di dalam ungkapannya, di dalam permintaannya. Seperti ikhwatal iman, ketika orang-orang berdoa meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah isfa'ni. Ketika kita menyadari dengan apa yang ada di dalam diri kita, segala kelemahan dan kealpaan kita, kita berharap kita mendapat syafaat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kita minta, kita sebut di dalam doa. Tidak jarang orang-orang meminta syafaat kepada siapa? Ya Rasulullah isfa'ni. Orang-orang datang memohon, meminta, berdoa. Kepada siapa dia meminta? Dia meminta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Akhi, ukhti, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan walillahi syafa'atu jami'an. Yang memiliki syafaat itu adalah Allah. Kalau kita berharap ingin mendapatkan syafaat, minta kepada yang punya, minta kepada Allah. Karena Allah mengatakan walillahi syafa'atu jami'ah. Karena yang punya syafaat itu adalah Allah. Memang ada kalanya Allah mengizinkan sebagian hambanya untuk memberikan syafaat. Tapi dia memberikan syafaat, hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa memberikan syafaat atas izin Allah, izin yang punya. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga bagian ikhwatal iman dari hal yang harusnya senantiasa kita ingat, jangan sampai kita alfa. Artinya ketika kita meminta, berdoa, walaupun itu kepada Rasulullah SAW, berarti kita telah meminta dan berdoa kepada selain Allah. Dan itu adalah kesyirikan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Karena kalau kesyirikan itu ada dalam catatan hidup kita ikhwatal iman, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, la yahbatanna amaluka, maka akan sia-sia amal kita. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran itu adalah benar adanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita dan memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Waktu juga yang membatasi kita, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.